The Valet Part 3. Check it out. Waktu Antonio kembali ke tempat kerjanya, teman sesama tukang parkir memberitahu kalau berita Antonio berpacaran dengan Olivia sedang menjadi trending topik di media sosial. Selang beberapa hari kemudian, Antonio telah mencukur kumisnya dan berpenampilan menarik. Dan tidak lama dari itu, Antonio dijemput dengan sebuah mobil limosin. Dalam waktu singkat, Antonio sudah sampai di depan rumah Olivia. Ia langsung memuji kecantikan Olivia, yang dandannya saja memakan waktu 12 jam. Sebelum pergi, lagi-lagi Olivia memperingatkan Antonio untuk tidak banyak bicara dengan wartawan yang bertanya tentang hubungan mereka. Kalau memang ada wartawan yang bertanya, Antonio cukup menjawab, dia di sini untuk mendukung Olivia di malam spesialnya. Setibanya di bioskop, Olivia langsung menjadi sorotan. Ia langsung memberi instruksi kepada Antonio untuk senyum selebar-lebarnya. Sekarang tampang Antonio sudah mirip sekali dengan Mr. Bean. Setiap kali ada wartawan yang bertanya, Antonio hanya menjawab dengan anggukan. Ada satu wartawan yang bertanya dengan bahasa Spanyol. Antonio langsung menjawab dengan senang. Olivia yang melihat itu, langsung cepat-cepat menarik Antonio ke dalam. Dan beberapa saat kemudian film terbaru Olivia pun dimulai. When I saw my first aircraft. Me again today as I fly across the Pacific. There's something in the air that ain't right. Selesai nonton, Olivia mengajak Antonio ke kafe di sebelah bioskop. Di sana Olivia tidak sengaja melihat Vincent yang sedang tertawa bahagia dengan istrinya. Hal itu tentu saja membuat Olivia terbakar cemburu. Di tengah kecemburuan itu, Catherine malah mengajak kenalan. Dan tanpa basa-basi, Catherine pun langsung menanyakan awal pertemuan mereka, yang sampai bisa berpacaran. Karena menurut Catherine, sangat mustahil sekali melihat Olivia, sang artis papan atas, bisa berpacaran dengan Antonio yang hanyalah tukang parkir. Ketika Olivia mau menjawab, sang asisten buru-buru mengajak Olivia pergi dari situ. Dan atas kejadian tersebut, Vincent menjelaskan bahwa ia tidak tahu kalau Catherine mendapatkan undangan ke acara tersebut. Sayangnya sekarang Olivia tidak mau lagi mendengar kata-kata buaya Vincent lagi. Dan Olivia berkata kalau Vincent jangan lagi menemuinya. Karena Olivia tidak mau nantinya tersandung masalah ataupun berurusan dengan Catherine, istri dari Vincent, terpaut dengan hubungan terlarang mereka. Sementara itu, Catherine menawarkan uang kepada Antonio sebesar $100.000 atau sama dengan 1,5 miliar. Asalkan Antonio menceritakan tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Tadinya Antonio sempat tergiur dengan tawaran uang yang sebesar itu. Tapi Antonio teringat akan perkataan Catherine tadi yang sempat merendahkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Tapi Antonio masih punya harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Antonio kemudian mencari Olivia yang ternyata saat ini sedang mabuk berat. Dengan cekatan, Antonio membawa Olivia keluar dari dapur kafe. Excuse me. Antonio, I love you. I love you. I'm famous too. Antonio sengaja memanggil temannya sesama tukang parkir untuk mengantarkan Olivia pulang ke rumahnya. Tapi di jalan Antonio tidak tahu rumah Olivia. Jadi Antonio membawa Olivia pulang ke kosannya. Sesampainya di kosan, Olivia langsung tertidur di kamar Antonio. Ibunya yang mengetahui hal itu langsung menggoda Antonio. Melihat anaknya menemukan cinta yang baru, ibunya sangatlah senang. Karena ibunya tahu kalau Antonio akan diceraikan oleh istrinya. Karena bagi sang ibu tak ada yang lebih bahagia selain melihat anaknya bahagia. Mendengar perkataan ibunya itu,
Antonio berniat memberitahu yang sebenarnya. Tapi kayaknya ibunya terlalu fokus dengan TV-nya. Sehingga Antonio mengurungkan niatnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Keesokan paginya saat Olivia keluar dari kamar Antonio, Olivia dibuat kaget dan shock karena melihat kosan Antonio dipenuhi dengan orang yang ternyata itu adalah saudara, sahabat, dan tetangganya. Mereka berkumpul di kosan Antonio yang sempit hanya untuk melihat Olivia dari dekat. Dan tiba-tiba hati Olivia merasakan kehangatan. Karena sejak orang tuanya bercerai, dia tidak pernah lagi merasakan kehangatan berkumpul dengan keluarga. Hijo. Oh, hijita, gracias. Ay, no, no, todos comen menos tú. No, no, no. Tak lama kemudian Isabel datang mengantarkan Marco ke kosannya Antonio. Melihat ada Olivia, Isabel langsung buru-buru pamit pulang. Tapi tidak lama dari itu Isabel kembali lagi. Dan terlihat ia sedang memberikan ucapan selamat kepada Antonio karena sudah mendapatkan cinta yang baru. Meskipun Isabel mengucapkan dengan nada yang sedikit agak kecewa. Kayaknya si Isabel cemburu. Oke bos, lanjut ke part 4.